Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Akhwan sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang biasa diisi oleh Al-Ustadz Muflih hafizahullahu ta'ala, dan masih pada kelanjutan daripada kajian yang sebelumnya pada matan yang antum pegang, yakni pada usul at-tafsir dengan referensi yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai faedah yang diulang ikhwan, bahwa setiap ilmu itu ada muqaddimah. Wa inna likulli ilmin muqaddimatun wa usul. Setiap ilmu, setiap cabang ilmu di dalam Islam itu ada muqaddimah atau pengantar ilmu tersebut, yang juga disebut dengan usul, atau terkadang juga disebut dengan ilmu alat. Maka setiap cabang ilmu, baik itu fikih misalkan, atau itu tafsir, atau itu hadis, atau yang lainnya, biasanya ada muqaddimah, ada pondasi, ada tangga awal yang harus dilalui dan ditapaki supaya keilmuan seseorang menjadi sahih, dan juga ada panduan yang jelas sehingga memudahkan seorang talibul ilm dalam menuntut ilmu. Contohnya misalkan pada ilmu hadis itu ada namanya usul sebelum masuk kepada hadis, yang disebut oleh para ulama sebagai mustalahul hadis, atau juga ada tambahannya. Contohnya misalkan rijalul hadis, al asma' wal kuna, kemudian juga al jarh wa ta'dil. Ini adalah ilmu alat di dalam bidang ilmu hadis. Contohnya juga tafsir misalkan. Sebelum masuk pada ilmu tafsir biasanya ada muqaddimah, ada usul terlebih dahulu. Maka muqaddimah tadi sebagian menyebut dengan usul at-tafsir, dan sebagian menyebutkan dengan istilah ulum al-Quran. Contoh lagi misalkan dalam ilmu fikih. Beda seseorang talibul ilm misalkan dia langsung masuk pada ilmu fikih, pembahasan tentang taharah, pembahasan tentang salat, dan yang lain-lainnya daripada abwab di dalam masalah fikih, dengan seorang talibul ilm yang menapaki usul terlebih dahulu, muqaddimah terlebih dahulu. Dia mempelajari terlebih dahulu misalkan contohnya usul al-fiqh, kemudian al-qawaid al-fiqhiyah. Demikianlah ikhwan, bahwa setiap ilmu itu mempunyai muqaddimah wa usul. Contoh yang lain adalah al-lughah, bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Itu ada ilmu usul, dan ada juga muqaddimahnya yang terkenal dengan ilmu nahwu dan saraf. Ditambah juga dengan ilmu balaghah, 3. Ditambah juga dengan ilmu al-arud, untuk membuat syair dan membaca serta memahaminya. Ditambah juga dengan ishtiqaq, pecahan daripada kalimat-kalimat, muradibnya dan lawannya, serta berbagai macam kelengkapan yang lain. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian tentang usul at-tafsir, dan matannya silahkan ada yang membacakan. Tafadhol. Sampai di mana ya pembahasannya ikhwan? Nah, atau ana langsung bacakan saja tentang umumul lafzi wa khususu as-sababi, itu ya. Enggak masalah kita ulang sedikit ya kalau salah.
Taib, tentang umum lafaz dan juga kekhususan as-sabab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, idza nazalatil ayatu li sababin khassin. Ketika satu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu sebab khusus, sebab ayat itu ada dua, ikhwan. Yang pertama adalah al-ayah nazalat bisababin khassin, ada ayat yang diturunkan dengan satu sebab khusus. Wal ayatu nazalat bi ghairi sababin khas, dan ayat yang lain dominannya diturunkan tanpa ada sebab yang khusus. Akan tetapi dari keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran, banyakkan yang mempunyai sebab atau yang tidak mempunyai sebab? Banyakkan mana, tuan? Banyakkan yang tidak memiliki sebab. Yang memiliki sebab itu kurang lebih hanya sekitar 470-an ayat. Nah, karena hukmuha syamilan lisababiha wa likulli ma yatanawwaluhu lafduha, maka yang menjadi patokan di kalangan para ulama adalah bahwa hukum tadi meliputi semua sebabnya dan juga apa yang bisa dicapai oleh lafaznya. Wa li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an 'amman, dan karena Al-Quran itu bisa nazala atau nuzzila tashri'an 'amman li jami'il ummah. Sebab Al-Quran itu diturunkan sebagai ayat yang berisi hukum yang umum. Fakanatil ibratu bi umumi lafdhi. Maka ada sebuah kaidah. Kaidahnya itu bunyinya adalah al-ibratu bi umumi al-lafdhi la bi khusus as-sabab. Bahwa yang menjadi patokan dalam ayat yang diturunkan itu adalah keumuman hukum, keumuman lafaz dan hukumnya, dan tidak terikat dengan kekhususan sebab. Jadi tidak terikat dengan kekhususan sebab. Misalu dzalika ayatu al-li'an, dan permisalan yang sangat mudah untuk kita pahami adalah tentang ayat li'an. Tentang ayat li'an, sebagaimana antum ketahui bahwa seseorang jikalau berzina itu ada muhsan atau ghairu muhsan. Muhsan itu adalah sudah pernah menikah, dan ghairu muhsan itu masih jomblo, nggak pernah menikah. Kalau tidak pernah menikah, zina, maka hukumannya adalah apa? Cambuk sebanyak berapa kali, ikhwan? 100 kali. Kemudian diasingkan selama berapa? 1 tahun. Jikalau dia kondisinya menikah atau sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Hukumannya adalah dirajam. Nah, ikhwan, ini kasus ketiga seseorang menuduh orang lain berzina, maka hukumannya adalah 80 kali cambukan. Jikalau tidak mendatangkan berapa? 4 saksi yang melihat saat praktek zina itu terjadi secara bersamaan. Maka menuduh orang berzina itu adalah sesuatu yang sangat berat di dalam Islam, dan wajib mendatangkan 4 saksi melihat bersamaan di satu waktu terjadinya zina tersebut. Kalau tidak ada, saksinya hanya 3. Itu sebetulnya valid terjadi zina, saksi 3 bersamaan atau tidak? Valid. Tetapi dalam Islam tetap tidak diterima. Wajib ada 4. Nah, maka jikalau tidak ada 4, yang menuduh tadi, walaupun betul, dicambuk sebanyak berapa kali? 80 kali cambukan. Masya Allah. Nah, kasus yang berbeda adalah kasus jikalau seorang suami mengatakan dan menuduh istrinya telah berzina. Nah, kasus ini disebut dengan kasus al-li'an atau mula'anah, saling melaknat. Nah, silahkan dibacakan ayatnya, ayat yang ke-6 sampai 9. Silahkan mungkin. Ya. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. Nah, ini adalah kasus tentang mula'anah. Jikalau seorang suami menuduh istrinya telah berzina, maka suaminya bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali. Demi Allah, dia menyatakan si fulan tersebut bahwa istri saya telah berzina. Bahwa istri saya telah berzina. Istri saya telah berzina, istri saya telah berzina, demi Allah demikian. Kemudian dia mengucapkan si fulan tersebut, demi Allah, jikalau tuduhanku dusta, maka aku akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri setelah itu diberikan kesempatan, demi Allah, ya, tuduhan suami saya adalah dusta, bohong. Demi Allah sebanyak 4 kali. Yang kelima, wal khamisatu, dan pada ucapan yang kelima, demi Allah, jikalau tuduhannya betul, maka azab Allah atas aku. Setelah itu dilakukan at-tafriq atau pemisahan. Akad nikah otomatis setelah diucapkan sumpah tadi menjadi batil tanpa diucapkan kalimat talak. Dan terjadilah perceraian yang permanen seperti talak 3. Artinya tidak boleh lagi menikah kembali. Tidak boleh lagi menikah kembali. Naam. Fa fi sahihil Bukhari min hadits Ibni Abbas radhiyallahu taala anha, dan diceritakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ini sebab turunnya ayat tadi, sebab turunnya ayat li'an, bahwa Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atah, suatu saat menuduh istrinya sebab melihat dengan matanya saat itu istrinya sedang melakukan zina. Maka Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istri saya telah berzina dengan seseorang yang bernama Syarik bin Sahma. Dengan Syarik bin Sahma. Maka Rasulullah SAW menyatakan, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Wahai Hilal bin Umayyah, hati-hati. Ini adalah permasalahan yang sangat serius. Datangkan 4 saksi sebagai bukti atau engkau akan aku cambuk. Faqala Hilal, maka Hilal kemudian berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadikun. Sesungguhnya aku betul terhadap apa yang aku ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, falyanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang akan membebaskan aku daripada hukuman had. Had kadzaf, had menuduh zina tanpa ada bukti. Maka Rasulullah SAW ketiga Hilal bin Umayyah menyatakan istri saya telah berzina. Nah, kata Rasulullah SAW, engkau telah menyatakan tuduhan. Hanya ada 2 pilihan saat ini. 4 saksi atau dicambuk. Mana saksinya? Enggak ada. Kemudian Hilal berkata, sungguh demi Allah, semoga saja Allah Ta'ala menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku daripada hukuman cambuk. Fanazala Jibrilu wa anzala alaihi. Maka Jibril turun kemudian menurunkan dan memberitahukan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bacakan tadi. Dan kemudian ternyata anaknya mirip dengan Syarik bin siapa tadi? Bin Sahma. Berarti betul ternyata secara fakta bahwa istrinya Hilal bin Umayyah ini berbuat zina. Kata Rasulullah SAW, kalau ayat tadi tidak diturunkan, sungguh aku akan menghukum cambuk, menghukum rajam yang tadi telah berzina. Yang tadi telah berzina, yakni istri daripada Hilal bin Umayyah. Naam. Fahadhil ayatu nazalat ay nuzilat bisababi qadfi Hilal bin Umayyah limra'ati. Kalau kita lihat, ayat ini diturunkan kasuistis khusus dengan kasus bahwa Hilal bin Umayyah menemukan istrinya berzina sehingga kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW.
lakinna hukmaha syamilun, akan tetapi hukumnya ini umum. Tidak hanya berkenaan dengan Hilal bin Umayyah. Maka tadi kaidahnya adalah al-ibratu, yang menjadi patokan adalah umumu al-lafzi wal hukum, keumuman lafaz bunyi ayat dan juga hukum, dan bukan khusus sebab. Jadi yang menjadi patokan senantiasa pada ayat, demikian juga hadis. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, kalau ayat namanya apa? Asbab an-nuzul. Maka yang menjadi patokan itu adalah lafaz dan hukumnya dan bukan kekhususan sebab. Dan ini juga berlaku atas semua kaum muslimin yang lainnya, hukumnya demikian. Naam. Bidalil ma rawahu al-Bukhari min hadisi Sahl bin Sa'ad anna Uwaimir al-Ajlani ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, bahwa suatu saat seorang sahabat yang bernama Uwaimir al-Ajlani datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atih, bagaimana kasus seorang laki-laki suami menemukan istrinya sedang bersama laki-laki yang lain, maksudnya melakukan zina, ayak tuluhu patak tulunahu, apakah sang suami tadi, apa yang harus dilakukan? Maksudnya demikian. Secara umum kan emosi. Kalau orang Arab kan langsung cabut pedang kemudian dibunuh. Dan kemudian kalian, Rasulullah dan bersama sahabat yang lain akan melakukan hukuman apa? Kalau membunuh apa hukumannya? Qisas, dibunuh. Am kaifa yasna, atau bagaimana sebetulnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dalam kasus yang seperti ini, dan kemudian dilaksanakanlah apa yang disebut dengan mula'anah. Kasusnya tadi turun terhadap Hilal bin Umayyah. Tapi ketika ada sahabat yang bertanya dengan kasus yang serupa, ayat yang sama dibawa sebagai hukum, menunjukkan bahwa yang disebut dengan sabab nuzul, ya, yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz dan hukum, bukan yang menjadi patokan adalah kekhususan sebab. Demikian. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayati syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Maka dengan demikian hukum mula'anah sama saja, entah terhadap Hilal bin Umayyah yang saat itu ayatnya diturunkan sebagai asbab nuzul, juga berlaku terhadap semua kaum muslimin, wallahu taala alam bisawab. Naam. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah pembahasan al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Al-Makki itu maksudnya adalah nisbah kepada Mekah, dan al-Madani itu adalah nisbah kepada Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? 114 surah. Dan sebagian surah tadi digolongkan sebagai surah yang Makkiyah, dan sebagian digolongkan sebagai surah yang Madaniyah. Sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Naam. Nazalul Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanatan, bahwa Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu secara terpisah pada rentang waktu demikian selama 23 tahun, itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara terpisah, munajjaman, mufarraqan, satu demi satu, beberapa ayat atau satu surah, kemudian selanjutnya vakum, kemudian diturunkan lagi. Pada Rasulullah SAW aktsara habi Makkah. Kalau kita lihat, beliau paling banyak ketika diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, selama 13 tahun beliau berada di Mekah, dan selama 10 tahun berada di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan secara terpisah, bertahap, supaya engkau membacakan kepada manusia pada rentang waktu, dan kami turunkan Al-Quran, ya, wa nazzalnahu tanzila, itu sebagai penguat.
Walidzalika qassama al-ulama rahimahullahu taala al-Qur'ana ila qismain. Karena itulah para ulama membagi surah di dalam Al-Qur'an itu ada makkiyah, ada madaniyah. Kalau kita lihat tadi 114 itu kurang lebih 82 surah itu adalah makkiyah. Kurang lebih demikian. Kemudian 20 surah itu adalah madaniyah. Dan ada kurang lebih 12 sisa itu para ulama ikhtilaf. Apakah ini makkiyah ataukah madaniyah? Sebagian menyatakan makkiyah, sebagian menyatakan madaniyah. Naam. Fal makki, adapun surah al-makkiyah, ma nazala ala Nabi SAW qabla hijratihi ilal Madinah. Secara umum, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, seakan-akan beliau merajihkan bahwa yang lebih kuat itu adalah definisi ini. Sebetulnya ada beberapa definisi, salah satunya yang beliau sebutkan, bahwa yang dimaksud dengan makkiyah adalah ayat atau surah diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Adapun madaniyah berarti lawannya, yaitu ayat-ayat atau surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sesudah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti yang menjadi patokan tempat atau waktu. Ikhwan, waktu. Artinya kalau sebelum hijrah disebut apa tadi? Makkiyah, walaupun diturunkan di selain Mekah. Kemudian sesudah hijriyah disebut madaniyah, walaupun diturunkan di Mekah. Ini satu definisi. Definisi yang lain misalkan menyebutkan bahwa makkiyah adalah apa yang diturunkan berdasarkan patokan tempat yaitu di Mekah, dan madaniyah apa yang diturunkan berdasarkan tempat yaitu di Madinah. Wala hadza faqauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Suratul Maidah pada ayat yang ketiga, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Minal qismi al-madaniyyi. Ini diturunkan di Mekah. Saat kapan? Saat haji wada', ketika Umar bin Khattab menyatakan ya bahwa Islam saat ini adalah sempurna. Apapun yang ditambahkan sesudah diturunkan ayat ini maka itu adalah tambahan. Maka itu adalah tambahan dan hukumnya adalah al-bid'ah. Maka umat Yahudi sangat iri kepada kaum muslimin dengan ayat ini. Sebab agama Yahudi, agama Nasrani tidak ada maklumat daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi dan Nasrani telah sempurna. Maka umat Yahudi menyatakan nahnu na'lamu fil Qur'ani ayatan lau unzilat alaina la ja'alna 'ida. Kami mengetahui di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang spesial, yang kalau diturunkan pada kami umat Yahudi, kami akan memperingatinya, menjadikan hari yang agung. Maka sahabat menyatakan, kami lebih tahu daripada kalian. Yang dimaksud itu adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, ma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qad atamma ar-risalah. Qad atamma wa ballagha risalah. Tidaklah Rasulullah SAW wafat, dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beliau telah menyempurnakan dan menyampaikan semua syariat. Sebab Allah taala telah berfirman, wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Naam. Maka ayat ini, ikhwan, walaupun diturunkan di Mekah, tetapi tergolong ayat yang madaniyah. Madaniyah. Yaitu diturunkan di Mekah di Arafah. Fa fi sahihil Bukhari an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qad arafna dhalikal yawma wal makan alladhi nuzzilat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat ay nuzilat wa huwa qa'imun bi Arafata yauma Jumu'ah. Maka kami telah mengetahui, kata Umar bin Khattab, tentang ayat tersebut
kapan diturunkan, hari apa dan tempatnya di mana. Sesungguhnya ayat tersebut diturunkan saat haji wada, saat hari Jumat, ba'da asar di padang Arafah. Naam. Wa yatamayyazu al-qismu al-makkiyyu anil madani min haitsu al-uslubi wal mawdu. Ada beberapa ciri khas. Ada beberapa ciri khas yang membedakan antara Makki dengan Madani dari sudut uslub dan juga kandungan ayat. Dari sudut uslub dan kandungan ayat. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, al-ghalibu fil makiyyi quwwatul uslubi wa shiddatul khitabi li'anna ghalibal mukhatabina mu'riduna mustakbiruna. Umumnya ayat atau surah-surah Makkiyah itu menggunakan gaya bahasa yang kuat, yang tegas, yang keras. Sebab yang dijadikan objek yang ditujukan ayat tadi adalah mereka yang sombong, yang menolak kebenaran, Contohnya misalkan surah Ya Ayyuhal Muddathir dan surah Al-Qamar kata Syekh Utsaimin. Ammal madaniyyu fal ghalibu fi uslubihi al-lin. Adapun surah atau ayat madaniyah itu kebanyakannya lemah lembut. Kebanyakannya ayatnya itu lembut. Wa suhulatil khitabi, dan juga mudah ya dalam penyampaian. Lianna ghalibal mukhatabina muqbiluna munqaduna. Sebab kebanyakan yang menjadi objek pada ayat tersebut adalah orang yang sudah muqbiluna, mu'minuna, orang yang sudah menerima Islam kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan Al-Maidah kata Syekh Utsaimin. Maka ini kita temukan misalkan dalam Al-Makkiyah itu tegas, keras, ancaman, kemudian hal-hal yang semacam demikian. Adapun Madaniyah maka biasanya kabar gembira, kemudian motivasi, kemudian juga hal-hal yang semacam demikian. Yang kedua, al-ghalibu fil makkiyyi qisarul ayati wa quwwatu al-mahajjati. Dan umumnya pada surah-surah Makkah itu ayatnya pendek. Ayatnya pendek dan mengutamakan kekuatan hujjah. Sebab yang dihadapinya adalah orang musyrikin, orang kafir Quraisy. Lianna ghalibal mukhatabina mu'aniduna musyaquna fakhutibu bima taqtadihi haluhum. Sebab yang dijadikan orang yang ditujukan pembicaraan di dalam Makkiyah ini biasanya adalah orang yang menolak kebenaran. Contohnya adalah di dalam surah Tur kata Syekh Utsaimin. Kemudian yang selanjutnya, adapun Al-Madani sebaliknya, kebanyakan panjang-panjang begitu ya. Dan ayatnya juga tanpa ada hujjah. Sebab yang ditujukan di Madinah tadi kan kata-kata orang yang sudah beriman, tunduk, patuh, siap melakukan. Maka biasanya itu terlihat dengan panggilan juga. Kalau di Makki biasanya ya ayyuhan nas, kalau Madani biasanya ya ayyuhalladzina amanu, walaupun tidak mesti demikian. Ada beberapa Makkiyah yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu disebutkan oleh para ulama, sebagaimana ada juga beberapa ayat Madani pengecualian khusus digunakan dengan ya ayyuhan nas. Tapi secara umum di Madinah ya ayyuhalladzina amanu dan di Mekah tadi ya ayyuhan nas. Alba kata Utsaimin, wa amma min haitsu al-mawdu'i fahuwa. Adapun dari sudut kandungan, cara kita membedakan ini Makkiyah kah Madaniyah untuk proses identifikasi. Yang pertama, al-ghalibu fil makiyyi taqiyut tauhidi wal aqidati salimah. Kebanyakannya, umumnya bahwa ayat dan surah-surah Makkiyah itu penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang akidah salimah, ya, tentang bahaya kesyirikan, tentang penegasan rububiyatullah,
tentang penegasan bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya, tentang berbagai macam jenis kesyirikan, khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyyati wal imani bil ba'thi. Terlebih khusus adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan penegasan dan penetapan tentang uluhiyah Allah dan juga iman kepada hari berbangkit. Maka biasanya demikian. Lianna ghalibal mukhatabina yunkiruna dzalika, sebab yang di Mekah kan tadi mengingkari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka beriman secara tauhid apa yang di Mekah? Rububiyah. Maka salah satu faedah supaya antum bisa memahami bahwa inti daripada dakwah Rasulullah SAW itu adalah tauhid, dan bahwa tauhid yang dimaksud adalah penyampaian makna kalimat la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah penekanan terhadap tauhid apa? Uluhiyah. Sebab masyarakat kafir Quraisy mereka beriman secara tauhid rububiyah. Perinciannya secara ringkas itu ada dalam Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Secara ringkas 4 kaidah, kemudian dirincikan lebih panjang, dan itu juga bisa digunakan ketika seseorang mendakwahkan tauhid kepada mereka yang berbuat kesyirikan di dalam kitab beliau yang bernama Kashfu Syubuhat. Jadi setelah Qawaidul Arba', maka lanjutannya sebetulnya itu adalah kitab Kashfu Syubuhat. Naam. Ammal madaniyu fal ghalibu fihi tafsilu al-ibadati wal muamalat. Adapun al-madani itu kebanyakannya adalah berkisah tentang ibadah, kemudian tentang tafsil, rincian. Bagaimana hukum ibadah, salat, wudu, salat, puasa dan yang semacamnya. Demikian juga tentang hukum muamalah. Lianna al-mukhatabina qad taqarrara fi nufusihimu at-tauhid wal aqidatu salimatu fahum fi hajatin litawsil al-ibadati wal muamalat. Sebab mayoritas penduduk Madinah mereka telah beriman. Yang mereka butuhkan bukanlah penegasan tentang tauhid uluhiyah, yang mereka butuhkan lebih rinci selain tauhid itu adalah perincian tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tentang hukum muamalah. Maka pertanyaan-pertanyaan hukum dari sudut hadis pun itu banyak terjadi ketika di Mekah atau Madinah, ketika di Madinah. Yang berikutnya al-ifadatu fi dzikril jihad wa ahkamihi wal munafiqin ahwalihim fil qismi al-madani liqtida'il hali dzalika haitsu syuri'al jihadu wa dhahara an-nifaqu bi khilafi al-qismi al-makkiyyi. Dan ciri yang selanjutnya dari sudut kandungan adalah tentang syariat jihad, tentang penekanan jihad. Jadi ketika di Mekah Rasulullah SAW itu kan belum boleh jihad, dan ketika di Madinah Rasulullah SAW dan para sahabat telah diizinkan untuk jihad. Beliau mengikuti beberapa kali jihad, kurang lebih 7 jihad peperangan yang besar, dan kesemuanya ya selama 10 tahun ada begitu banyak ya jihad yang terjadi, baik itu sariyah maupun ghazwah. Haitsu syuri'al jihad, sebab di Madinah itu telah terjadi jihad, syarat jihad telah diizinkan, dan di Madinah juga ada golongan al-munafiqun kata beliau. Maka jikalau ada penyebutan tentang al-munafiqun, idza ja'akal munafiquna, wah ini pasti ayat apa? Surah apa? Madaniyah. Ketika ada ayat jihad, berarti ini adalah Madaniyah, seperti itu. Naam. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin, fawaidu ma'rifati al-madani wal makiyyi. Beberapa faedah kenapa sih kita harus mengetahui adanya Maki dan Madani. Biasanya kan ketika satu surah, maka kita perlu tahu biasanya yang pertama ini Makkah kah Madinah, Makkiyah kah Madaniyah. Kemudian yang kedua, apa saja kandungan utamanya, berapa jumlah ayatnya, berada pada juz keberapa dan berada pada surah keberapa.
dan apa hubungannya dengan surah yang sebelumnya. Kurang lebih demikian. Nah, pengetahuan tentang ini Madaniyah, ini Makkiyah mempunyai beberapa faedah. Yang pertama adalah zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha haitsu yukhatabu kullu qaumin bima taqtadihi yukhatibu zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha. Faedah yang pertama adalah untuk menunjukkan balaghah atau keindahan fasahatul Qur'an pada tataran yang paling tinggi. Sebab Al-Quran yukhatibu kulla qawmin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa shiddatin awlinin wa suhulatin. Kita menjadi tahu ketinggian balaghah dan keindahan uslub Al-Quran, di mana Al-Quran ketika berbicara pada satu kaum, katakanlah kaum di Mekah dan kaum Madinah, itu tidak dengan satu gaya bahasa, tidak dengan satu nada bahasa, tetapi sesuai apa yang menuntut maslahat mereka. Nah, yang kedua, zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatih. Sehingga kita tahu pada hikmah yang kedua ini, hikmah pensyariatan. Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasbi al-ahammi ala ma taqtadihi halul mukhatabina wa isti'dadihim lil qabuli wat tanfidhi. Kita tahu bahwa hikmah yang berikutnya adalah hikmah tasyri'. Maksudnya ternyata syariat itu bertahap. Syariat itu bertahap. Kita tahu bahwa ketika di Mekah itu tidak ada syariat yang diturunkan, ya, kecuali bahwa yang secara umum, ya, salat 2 rakaat misalkan demikian. Kemudian ketika hijrah ke Madinah mulailah ada perintah-perintah misalkan yang disebutkan di dalam Al-Quran satu demi satu. Pada tahun kedua misalkan ada syariat puasa, kemudian ada syariat jihad, kemudian ada syariat-syariat yang lainnya. Yang berikutnya tarbiyatud du'ati ila Allah Ta'ala wa tawjihim ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'anu fil uslubi wal mawdu' min haitsu al-mukhatabin. Ini juga sebagai masukan kepada para da'i, bahwa para da'i hendaklah, kata Syekh Utsaimin, itu menyesuaikan tentang objek yang didakwahi. Tentu beda objek akademisi, misalkan kita ceramah di kampus dengan ceramah di kampung. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Hendaklah kita berbicara pada manusia sesuai dengan level pengetahuan mereka. Kadang-kadang seseorang tidak bisa melakukan hal ini, dia berbicara di kampus sama di kampung disamakan. Tentu ini akan menimbulkan fitnah dan penolakan. Maka hikmahnya adalah mulai dengan yang lebih penting, kemudian penting secara bertahap, menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan bisa dicerna, dan adanya tahapan tadi. Kemudian yang keempat, tamyizu an-nasikhi minal mansukhi fi ma lawwaradat ayatani makkiyatan wa madaniyatan. Yang keempat adalah supaya kita bisa membedakan mana nasikh, mana mansukh. Di dalam ayat ada namanya nasikh, ada mansukh, ada juga yang disebut dengan am, dengan khas, ada juga yang disebut dengan mutlak, dengan muqayyad. Nanti mungkin antum akan temukan pembahasannya. Fima law waradat ayatani, kalau ada 2 ayat yang bertentangan. Maka salah satu hikmah mengetahui ini madaniyah, ini makkiyah, antum akan mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Sebab biasanya madaniyah posisi ayatnya adalah nasikhatun sebagai nasikh, dan yang di Mekah itu sebagai mansukh, sebagai yang dihapus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faedah yang mungkin disebutkan oleh para ulama yang lainnya tentang makkiyah atau madaniyah ini. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zakasi bahwa sebetulnya definisi makkiyah dan madaniyah itu ada 3, ikhwan.
Yang pertama adalah Mekkah, apa yang diturunkan di Mekkah, dan Madani, apa yang diturunkan di Madinah. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, Makki yang diturunkan sebelum hijrah. Ini tadi yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Dan Madani yang diturunkan sesudah hijrah. Yang ketiga, annal makkiyah ma waqa khitaban li ahli Makkah. Bahwa Makkiyah itu jikalau tujuan ayat tadi ditujukan kepada penduduk Mekah. Dan Madani jikalau khitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang pertama berarti patokannya adalah tempat. Yang kedua patokannya berarti adalah waktu. Yang ketiga patokannya berarti adalah objek. Ya, objek yang ditujukan ayat tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zakasi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Baihaqi, setiap ayat yang ya ayuhan nas itu adalah makkiyah. Dan ya ayyuhalladzina amanu berarti itu adalah madaniyah secara umum. Walaupun ada beberapa ayat yang berkebalikan. Contohnya misalkan ya ayyuhan nas i'budu rabbakum. Ini adalah Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nas, padahal para ulama menyatakan ini adalah madaniyah. Contohnya, ya ayuhan nasu dalam Al-Baqarah 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu kan ya ayuhan nas. Ya. Tapi ulama menyatakan ayat ini diturunkan di Madinah, padahal pakai apa tadi? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Contohnya misalkan iyyasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. An-Nisa ayat 133. Ayuhan nas lagi, tetapi ternyata ini adalah madaniyah. Tetapi ini adalah madaniyah. Contohnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu. Ini ternyata adalah makkiyah. Padahal menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Na'am. Maka ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Berikutnya adalah wa kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Setiap surah yang ada kalimat kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Intinya kalau ada kalimat kalla itu umumnya adalah makkiyah. Kalau ada kalimat kalla. Kemudian setiap surah yang diawali dengan huruf mu'jam dan huruf yang muqatta'ah itu umumnya adalah makkiyah. Umumnya adalah makkiyah. Ya, contohnya misalkan surah-surah yang disebutkan dan Yasin, Hamim, Toha. Kecuali Al-Baqarah. Al-Baqarah itu alif lam mim. Alif lam mim, maka ini madaniyah. Maka ini madaniyah. Yang berikutnya setiap surah yang di dalamnya terkandung kisah Nabi Adam dengan iblis. Kan banyak ya diulang-ulang. Kisah penciptaan Nabi Adam dan kemudian iblis disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam. Itu adalah makkiyah. Itu adalah makkiyah. Kemudian setiap surah yang disebutkan munafikun, kata-kata apa tadi? Madaniyah, kata-kata madaniyah. Kemudian setiap surah yang ada tafsil, rincian hukum, ibadah atau muamalah, atau akhlak, etika, makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Nah, sampai di sini mungkin pembahasan kita, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Biasanya ajan dulu atau langsung tanya jawab? Tanya jawab ya? Tafadhol. Hah? Ajan dulu. Oh ya, na'am. Kalau begitu kita adzan dulu ya ikhwan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.
أشهد أن أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah. Thumma ma ba'du. Kawan sekalian, kita lanjutkan. Tafadhal tadi. Ada mengenai apa tadi? Menuduh zina, mendatangkan empat saksi. Nah, iya. Menuduh zina itu mendatangkan arba'ati syuhada, mendatangkan 4 saksi.
4 orang, person, manusia. Dan tidak berlaku kata para ulama, jikalau 1 orang, 4 dia harus menggenapkan. CCTV 1, kemudian dia pasang handphone, dia tambah handphone, berapa? 2 atau 3 gitu ya. Maka yang demikian tidak termasuk ikhwan. Jadi para ulama menyebutkan bahwa yang demikian maksudnya untuk tercukupi tuduhan zina, kita menuduh seorang muslim atau muslimah bahwa fulan atau fulanah berzina, itu wajib mendatangkan 4 saksi. Kemudian jikalau itu adalah istri yang dituduh, maka boleh tidak mendatangkan 4 saksi, tetapi dengan cara melakukan li'an atau mula'anah tadi. Seperti itu. Bagaimana misalkan dia langsung menceraikan. Ya, itu juga pilihan sebetulnya. Tetapi yang dimaksud dengan mula'anah tadi, jikalau menuduh kamu telah berzina. Tapi jikalau dia telah melihat dengan mata kepalanya, maka ya itu adalah pilihan bagi dia. Apakah dia langsung menceraikan ataukah dia melalui proses mula'anah tadi. Melalui proses mula'anah. Nah, jadi tidak menggantikan mata manusia dengan teknologi. Ya, saya lihat pada fatwa-fatwa para ulama, ijtihad mereka tidak sampai ke sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain mungkin? Ya. Antara Makkiyah dan Madaniyah. Itu apakah mungkin dalam satu surah itu terdapat ada 2 ayat yang menunjukkan yang satu ke Makkiyah, yang satu ke Madaniyah seperti itu? Mungkin mungkin kalau di surah-surah yang pendek kan bisa jadi satu surah itu kan tadi kan satu jenis, ya kan? Betul. Makkiyah, Madaniyah. Apakah mungkin di surah-surah yang panjang itu kan mungkin banyak, terutama yang isinya kisah-kisah gitu kan ya, terdapat banyak kisah gitu Ustaz. Itu apakah mungkin itu ada 2 jenis Ustaz? Maksudnya ya itu tadi apa yang satu misalkan kisah yang pertama mungkin itu tentang Makkiyah, yang kedua itu Madaniyah. Apakah bisa seperti itu atau memang secara terinci satu surah, surah misalkan Al-Baqarah ini misalkan Madaniyah tadi kan seperti itu, ataukah bisa dalam Al-Baqarah ini bisa sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah seperti itu? Iya, naam, sebagaimana kita ketahui tadi, para ulama membagi klasifikasinya berdasarkan surah. Tadi surah ada 114, 82 itu adalah Makkiyah dan 20 adalah Madaniyah dan 12 diikhtilafkan. Diikhtilafkan apakah Makkiyah, apakah Madaniyah. Sebab sebagian menyebut beberapa ayatnya itu adalah Makkiyah, keterangan hadis, dan sebagian menyebutkan ini adalah Madaniyah. Maka sebagian kita temukan dalam kitab tafsir itu aglabuha Madaniyah. Kadang-kadang ada kalimat demikian, bahwa dominannya ini adalah Makkiyah. Dan ini berlanjut pada pembahasan selanjutnya di matan tersebut, bahwa apakah susunan ayat itu adalah tauqifiyah, susunan ayat maksudnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah susunan ayat pertama, ayat kedua itu berasal daripada Allah dan Rasulnya, tauqifiyah, bukan berdasarkan ijtihad para sahabat. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh apa yang disebut inikas atau tankis terbalik. Kalau dalam masalah bacaan Al-Quran, hurufnya nggak boleh kebalik. Maksudnya huruf yang di depan menjadi ke belakang. Nggak boleh misalkan al-alamina rabbi alhamdu. Itu nggak boleh. Sepakat para ulama. Sebagaimana tidak boleh juga dibaca, misalkan seseorang membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian baru membaca ayat yang di depannya.
Yang pertama tadi kebalik kalimatnya, diharamkan kebalik hurufnya, kebalik kalimatnya, kebalik ayatnya. Itu juga nggak boleh. Jadi susunan ayatnya itu mutlak berasal daripada Allah dan Rasul. Tauqifiyah. Kata Rasulullah SAW meletakkan ini. Ketiga, itu satu ayat, maksudnya runutannya, susunannya bersambung, maka kita bisa pahami bahwa umumnya jikalau satu surah dikatakan Madaniyah, berarti itu adalah semuanya Madaniyah. Umumnya demikian. Lalu bagaimana dengan hukum seseorang terbalik membaca susunan surahnya? Misalkan pada surah yang pertama, dia membaca An-Nas. Kemudian yang kedua membaca Qul Huwallah. Begitu ya. Ini kan kebalik surah. Para ulama menyatakan jikalau di ayat yang berbeda maka boleh. Jikalau di rakaat yang berbeda. Tapi jikalau di rakaat yang sama, khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya ini kembali apakah surah itu tauqifi ataukah ijtihadi. Penyusunan apa tadi? Surah tadi. Dimulai dengan surah apa namanya tadi? Al-Fatihah, lanjut dengan Al-Baqarah, lanjut dengan Ali Imran, kemudian yang selanjutnya. Ataukah susunan surah tadi ijtihadi? Maka di antara para ulama menyatakan bahwa susunan surah, mayoritas para ulama menyatakan itu adalah tauqifiyah. Bukan sahabat yang menyusun susunannya, tetapi itu berasal daripada siapa? Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua menyatakan secara umum tauqifiyah berasal daripada Rasulullah, susunan surah tadi, dan ada beberapa surah yang ijtihadiyah, yang disusun oleh para sahabat. Buktinya misalkan Rasulullah SAW diriwayatkan, diantaranya dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau ketika sholat malam, beliau membaca dalam satu rakaat sholat malam surah Al-Baqarah. Selesai. Berapa lama itu? Mungkin kalau kita berapa lama kalau surah Al-Baqarah sampai selesai itu ya kawan? 2 jam lah ya. Lumayan juga. Habis surah Al-Baqarah apa yang beliau baca? Dalam hadis tersebut An-Nisa. Habis An-Nisa baru Ali Imran. Berarti apa namanya? Kebalik kan. Jadi untuk huruf sepakat, untuk kalimat sepakat, tauqifiyah, untuk susunan ayat juga sepakat, untuk surah ada yang menyatakan tauqifiyah semuanya, demikian juga juz, dan ada juga menyatakan tauqifiyah sebagian besarnya, dan ada sebagian yang ijtihadiyah. Nah, ada satu lagi mungkin silakan. Ya, pembahasan ini sangat penting, maka Anda memotivasi antum supaya usul dulu sebelum taksil. Usul sebelum taksil. Jadi muqaddimah sebelum satu cabang keilmuan sehingga ada tangga-tangga keilmuan. Sebab tangga-tangga keilmuan ini memang harus dilalui. Yang bahaya kalau langsung atas. Kemudian ilmunya tidak kokoh sebab dia tidak melewati tangga-tangga keilmuan. Maka kita mempelajari tafsir dan ini sangat bermanfaat. Boleh juga seseorang masuk ke ilmu tafsir jikalau itu sangat sederhana, tanpa dia memahami usul at-tafsir. Yang sederhana misalkan adalah Taisir Karimir Rahman yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di. Atau misalkan tafsir Muyassar yang kalimat per kalimat singkat, itu gampang. Tapi kalau antum sudah masuk ke tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau tafsir-tafsir yang lainnya, maka wajib memang mengetahui usul atau ulum at-tafsir sebagai muqaddimahnya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.